Seorang pria masuk ke toko senjata dengan niat membeli pistol untuk membalas dendam atas kematian istrinya yang menjadi korban perampokan di rumah. Namun, penjaga toko mengatakan bahwa ia harus mendaftar dengan nama asli dan semua aktivitas di sana terekam kamera keamanan. Pria itu pun mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin meninggalkan jejak. Untungnya, masalah senjata itu terselesaikan dengan sendirinya. Namun sebelum lanjut jangan lupa follow ya guys. Mimin doakan semoga orang yang sudah follow sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Suatu hari, saat Dr. Paul Kersey sedang bekerja di UGD menangani korban penembakan, sebuah pistol milik pria itu terjatuh. Paul tidak berkata apa-apa. Diam-diam ia menendangnya ke bawah ranjang dan setelah operasi selesai, ia menyelipkan pistol itu ke pinggangnya ketika tidak ada yang melihat. Dalam beberapa minggu berikutnya, Paul belajar cara menggunakannya melalui tutorial YouTube hingga mahir membongkar pasang dan cukup terampil menembak. Suatu malam, saat pulang, Paul menyaksikan aksi perampokan. Ia berteriak agar mereka berhenti, tapi salah satu perampok menembaknya. Paul jatuh ke tanah, membalas tembakan, dan menewaskan sopir mereka. Mobil itu menabrak tiang listrik. Ketika perampok kedua mencoba kabur, Paul menembaknya juga, lalu mendekat dan menghabisinya dengan satu peluru lagi. Yang tidak Paul ketahui, seluruh kejadian itu direkam seseorang. Tak lama kemudian, polisi datang, tetapi tak seorang pun melihat jelas wajah Paul. Video itu hanya menampilkan bagian belakang tubuhnya, sehingga penembaknya tidak bisa diidentifikasi. Penembakan tersebut memicu kehebohan media. Stasiun berita memperdebatkan soal moralitas seorang vigilante. Sebagian orang bahkan memujinya sebagai pahlawan. Dukungan itu membuat Paul semakin bertekad melanjutkan perang sendirian melawan kejahatan. Siang hari ia menyelamatkan nyawa sebagai dokter. Malam hari ia memburu para kriminal. Suatu hari, seorang pria dengan luka parah dibawa ke UGD. Paul memperhatikan jam tangan yang dipakainya. Jam yang sama persis yang dicuri dari rumahnya pada malam istrinya dibunuh. Itu berarti pria ini terhubung dengan para pembunuh. Paul mencuri ponsel si pria dan menemukan alamat sebuah toko gadai di galeri foto. Ia pergi ke sana dan menyadari pemilik toko gadai itu penadah barang curian untuk para pembunuh. Paul memaksanya dengan todongan senjata agar ia mengirim pesan kepada mereka. Saat salah satu pembunuh datang, Paul mengawasinya lewat kamera keamanan. Begitu pria itu mengeluarkan pistol, Paul menghindar, tapi pemilik toko gadai itu malah tertembak si pembunuh. Pembunuh itu lalu menyerbu masuk dan menembaki Paul. Paul membalas tembakan secara membabi buta. Pria itu yang panik tergelincir oleh darah dan terjatuh. Paul meraih gitar dan menghantamkan ke kepalanya. Ketika pria itu mencoba merangkak kabur, Paul melihat kamera pengawas dan ia tepat menembaknya di kaki. Paul menghampiri pria itu, menginjak lukanya dan memaksanya bicara. Pria itu menyebutkan beberapa nama, lalu ia kembali mencoba menyerang Paul. Paul terjatuh ke lantai. Si pria mengeluarkan pistol kedua, siap menghabisinya. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi.